poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Sejumlah kasus korupsi menggemparkan Indonesia di awal 2025. Kasus-kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga triliun rupiah itu menyita perhatian hingga memicu amarah publik. Berikut beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Dugaan korupsi di Subholding Pertamina. Baru saja dirilis Kejagung pada Senin 24 Februari 2025 malam. Kasus korupsi di PT Pertamina langsung mencuat di peringkat kedua. Kasus ini menyebabkan negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun rupiah. Bahkan total kerugian diperkirakan bisa lebih besar. Sebab jumlah itu hanyalah kerugian yang dihitung pada tahun 2023. Jika dihitung secara kasar dengan asumsi kerugian tahunan mencapai 193,7 triliun rupiah, maka jika ditotal potensi kerugian selama 5 tahun akibat kasus ini bisa mencapai 968,5 triliun rupiah. Kalau benar segitu, maka sudah pasti korupsi ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kerugian bersumber dari 5 komponen dan yang terbesar adalah biaya subsidi BBM dari APBN yang mencapai 126 triliun rupiah. Dana itu dirogoh saat pemenuhan minyak dalam negeri berasal dari produk impor yang melawan hukum. Kejaksaan Agung menahan 2 tersangka baru atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023 pada Rabu 26 Februari 2025. Penambahan kedua tersangka baru itu menjadikan jumlah tersangka dalam dugaan kasus korupsi Pertamina Patraniaga menjadi 9 tersangka. Mereka diduga melakukan pengoplosan atau blending Pertalite di depo untuk menjadi Pertamax RON 92. Atas perbuatan para tersangka itu, kerugian negara ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah. Kerugian itu mencakup 5 komponen, yakni dengan rincian sebagai berikut. Lantas, siapa saja 9 tersangka di balik kasus korupsi Pertamina Patraniaga beserta perannya? Seusai penangkapan 7 tersangka korupsi PT Pertamina Patraniaga, Kejagung pun akhirnya kembali mengumumkan tersangka baru, yakni Maya Kusmaya dan Edward Korn, yang keduanya sama-sama punya peran dalam pengoplosan Pertamax dalam kasus ini. Berikut ini adalah daftar 9 tersangka dan perannya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patraniaga. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi dan menghormati proses hukum yang sedang bergulir di Kejaksaan Agung. Di sisi lain, Pertamina akan dievaluasi secara total untuk mencari solusi perbaikan di tubuh BUMN itu. Kementerian BUMN juga akan berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga, di mana hal ini dilakukan demi memulihkan kepercayaan publik terhadap Pertamina. Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi, dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Sebelumnya, Kejaksaan Agung membongkar kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina Patraniaga yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah
per tahunnya, saudara. Akibat kasus dugaan blending BBM RON 92 Pertamax ini, 9 orang ditahan Kejagung, salah satunya Dirut Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Simon juga menyampaikan bahwa dirinya ikut mengambil tanggung jawab walaupun kasus korupsi di tubuh Pertamina terjadi sebelum dirinya menjabat. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi. Ia juga bertekad untuk memperbaiki serta merebut kembali kepercayaan dari masyarakat.